Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kalau Tuhan sudah memberkati, sudah menyertai, menjaga, melindungi kita dan memberkati kita semua. Di malam yang kedua di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus 2024, Jumat malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak pernah bosan menyampaikan firman Tuhan, karena ini firman Tuhan membuktikan Yesus itu hidup. Berarti pengikut sertaan kita dengan Yesus, kita ikut Yesus yang hidup. Kalau Yesus itu tidak hidup, sudah jenuh sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi karena Yesus itu hidup, maka pekerjaan Tuhan itu hidup. Sampai saat ini saya semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah lalai saya. Pagi malam sudah berlangsung 3 tahun lebih, sudah hampir 4 tahun, 3 tahun setengah. Ini semua karena kuasa Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Itu membuktikan Yesus itu hidup, karena mata kita tertuju kepada Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian, mataku tertuju padamu Yesus. Kita tiap malam kita baca perjanjian baru. Sebentar kita baca Kisah Pasal 11 ayat 1 sampai 18 berkaitan penjelasan Petrus. Karena Petrus dibenci oleh orang Yahudi, karena dia telah membaptiskan Cornelius yang non-Yahudi. Kenapa Petrus itu dekat-dekat dengan orang non-Yahudi? Ya, itu dipermasalahkan orang Yahudi. Tapi Petrus dengan urapan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, penjelasan. Nanti kita baca, supaya kita mengerti itu apa yang kita kerjakan. Petrus bisa kerjakan semuanya karena mata tertuju kepada Yesus. Karena dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Yang menciptakan saya, Bapak Ibu semua berasal dari Dia. Dan mari kita selalu pandang kepada Yesus. Sentral hidup kita hanya Tuhan Yesus. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, haleluya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita gitu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, dengan mengabaikan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, haleluya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Itulah Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu, haleluya, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya,
Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku, Bapa. Malam ini kami mau baca firman-Mu, Tuhan. Ampunilah semua dosa, salahku, kilapku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami malam membaca firman Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jumat malam hari tanggal 2 Agustus 2024. Kita berterima kasih karena cintanya Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Sesuai firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan hinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Siapa yang duduk di tangan kanan Allah? Itulah Yesus Kristus. Marilah segala sesuatu pandang kepada Tuhan Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Puji nama Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan setiap malam kita baca firman Tuhan. Saat ini kita membaca Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Setiap pagi, tadi pagi setelah kita baca Perjanjian Lama, tiap hari, tiap saat, pagi, malam, selalu kita isi dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca pasal 11 dari ayat 1. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Wah, ini saudara, ya. Karena Cornelius itu dari kelompok non-Yahudi, tidak bersunat, ya. Ya, dia kan pegawai pasukan Italia yang kemarin saya terangkan, saudara, ya. Tapi dari orang Yahudi berselisih, marah pasti kepada Petrus. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Ya, tidak bersunat siapa? Cornelius. Ya, ketemu dengan Cornelius, marah semua orang Yahudi. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Ini yang saya terangkan kemarin, saudara. Cornelius dipimpin roh Tuhan supaya mereka dibaptis, jumpa dengan Petrus. Nah, Petrus itu dari kelompok Yahudi, Cornelius bukan Yahudi. Nah, Tuhan kirim ini, ya, seolah-olah seperti ini. Ya, coba lanjutnya, ya. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis. Tuhan kirim binatang ini, berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Memang Tuhan sengaja supaya Petrus kalau menolak, berarti intoleransi. Karena Tuhan nanti akan menyuruh Petrus berjumpa dengan orang non-Yahudi Cornelius. Ini kaitannya dengan itu, ya. Jadi Tuhan memang tes Petrus, kalau sampai dia baru nanti Tuhan berkata. Tetapi ku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab sebelum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Jadi sama dengan kelompok orang Yahudi, tidak pernah jumpa dengan kelompok non-Yahudi. Jadi masalah, saudara. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa ini nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini berkaitan sama nanti ketemu orang Yahudi, non-Yahudi, Cornelius. Dikaitkan Petrus tidak mengerti, ya. Perhatikan berikutnya. Terus hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit.
Dan saya juga 3 orang berada di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kepada karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Nah, saudara, perhatikan ini, saudara. Ayat 18 yang terakhir. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kisah 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Petrus hamba Tuhan yang membaptiskan Cornelius yang dari kelompok di luar Yahudi dipermasalahkan dalam orang Yahudi, tapi Petrus dipakai Tuhan. Ya, karena kalau tidak demikian, saudara, jadi perselisihan antara Petrus dengan kelompok orang Yahudi. Tapi setelah Petrus menjelaskan ini, ternyata ada Roh Kudus turun kepada Petrus, baik kepada Cornelius, dan ternyata Roh Kudus juga bicara kepada orang Yahudi yang Petrus menjelaskan. Sehingga puji Tuhan, ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Jadi ada pengertian, Roh Kudus campur tangan di dalam segala hal. Demikian di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Tuhan, pasti ada masalah. Seringkali timbul kita perselisihan, timbul berbeda pendapat, timbul hal-hal yang tidak berkenan. Ya, bisa terjadi ini. Ya, kesalahpahaman, keributan bisa terjadi. Untuk itu pentingnya hati kita bersih. Petrus tidak macam-macam. Petrus menyampaikan kebenaran dan minta pimpinan Roh Kudus, dan ternyata Roh Kudus turun. Jadi artinya kesimpulannya, kalau semua andalkan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, biarpun kelihatan ada masalah, ada perselisihan, ada pergumulan, ada hal yang tidak berkenan, tapi ada campur tangan sehingga Tuhan yang ambil alih. Sehingga kalau Tuhan ambil alih di sini, semuanya jadi tenang dan berjalan lancar. Sehingga Petrus dan kelompok Yahudi pun jadi sama-sama bersatu kembali. Mereka hidup di dalam damai sejahtera. Saya tahu persis, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Di dalam setiap pelayanan ini belajar buat kita semua. Apapun setiap problem, setiap masalah, kita tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari segala keributan terjadi. Tapi kalau kita andalkan Tuhan Yesus, pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan melalui firman Tuhan malam hari, mari kita mau andalkan Tuhan. Tuhan bekerja segala sesuatu. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.